Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Karena ulama dulu, para ulama yang sukses itu rajin belajar. Ada ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini terkenal ahli debat. Imam Ar-Razi kalau berdebat dengan ahli bid'ah, dengan orang di luar Ahlus Sunnah, itu tidak membantah dalil mereka. Dalilnya orang ahli bid'ah tidak dibantah, tapi bagaimana dalil mereka diperbaiki, dibantu dalilnya. Orang Mu'tazilah, orang Mujassimah berdebat dengan beliau, lalu menyampaikan dalil. Imam Ar-Razi akan berkata, kamu buat dalil jangan seperti itu kurang bagus. Kamu buat dalil mestinya begini, karena dalil kamu kurang kuat. Mereka orang-orang Mujassimah, pendahulunya orang Wahabi, terkejut. Mengapa Imam Ar-Razi bisa membuatkan dalil yang lebih kuat daripada buatan mereka sendiri? Padahal orang Ahlus Sunnah. Tapi setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat oleh beliau dibantah. Tapi ini walaupun lebih kuat daripada buatan kamu, saya bantah sendiri. Ini kehebatan beliau. Dibantah lagi oleh beliau. Imam Ar-Razi ini terkenal rajin belajar, tidak pernah berhenti belajar. Beliau itu tidak baca kitab cuma pada waktu makan. Sampai-sampai Imam Ar-Razi ini berkata, inni la ata'assafu katsiran ala fawti minal mutala'ah waqtal akli. Saya ini benar-benar merasa menyesal karena tidak bisa membaca kitab pada waktu makan. Karena kalau makan harus konsentrasi. Itu kalau makan. Mengapa? Biar cepat kenyang. Jadi beliau kalau waktu makan nggak bisa baca kitab dan menyesal. Coba nggak ada makannya. Karena kalau sudah makan nggak bisa baca. Mengapa? Fa'innal waqta waz zamana aziz. Karena waktu itu sangat tinggi nilainya. Karena waktu ini sangat tinggi nilainya, maka jangan disia-siakan. Kalau orang bisnis, orang Cina mengatakan waktu adalah uang. Tapi kalau santri mengatakan waktu adalah belajar. Dan anak santri ini di pondok minimal membaca kitab yang konsentrasi tiap hari minimal 4 jam. Itu minimal. Kamu penting, perlu dievaluasi belajar tiap hari. Saya ini hari ini sudah sampai 4 jam apa belum? Kalau belum, belajar 4 jam. Kitab-kitabnya dibaca. Walaupun sudah setengah hafal, dibaca lagi. Mengapa? Karena karakternya manusia, tabiat manusia itu mudah lupa. Betul? Ada yang mudah lupa? Atau mau lupa semua? Berarti benar-benar manusia. Karena memang manusia itu pelupa. Karena manusia ini pelupa, maka membaca kitab itu perlu terus-menerus. Seperti para ulama. Kalau dibaca terus-menerus, tidak tidur kecuali ngantuk, maka bagaimana? Insya Allah menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, yang juga kunci kesuksesan. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, yang kedua, adik-adik yang belajar di pondok perlu punya cita-cita yang tinggi. Misalnya ingin menjadi seperti Buya, nanti membuka cabang-cabang pondok Darul Ulum di berbagai daerah di Minang. Mungkin nanti perlu buka di Jambi, perlu buka di Riau, perlu buka di Bengkulu, di mana-mana. Jadi untuk apa? Menyebarkan agama. Atau punya cita-cita lain, jadi penceramah. Ingin jadi penceramah terkenal seperti UAS, Ustaz Abdul Somad. Atau ingin menjadi pejabat, ingin menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Karena wakil presiden kita yang sekarang
Kiai Ma'ruf Amin sama dengan Buya, sama-sama lulusan pondok. Kiai Ma'ruf Amin yang di sebelah saya Kiai Ma'ruf Hazim. Beda tipis ya, beda nasib. Entah wakil lapan. Dulu kita ini pernah punya presiden orang pondok, yaitu Gus Dur. Gus Dur itu juga alumni pondok di mana-mana. Ini perlunya cita-cita. Mengapa orang itu perlu cita-cita? Orang yang punya cita-cita yang tinggi, insya Allah menjadi orang yang sukses. Yang tidak punya cita-cita, jadi orang biasa-biasa. Kalau ditanya, kamu ngapain mondok? Saya ingin jadi seperti ini, harus seperti itu. Gak boleh, kamu kok mondok? Saya nakal. Karena nakal oleh ayah suruh mondok. Gak boleh begitu. Kamu ingin jadi apa? Gak ingin jadi apa-apa. Pokoknya mondok dah. Nanti waktunya kawin. Jangan begitu. Itu namanya tidak punya masa depan. Cita-cita ini penting. Di dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, di bab awal diceritakan tentang cita-cita pada masa ulama salaf dulu, pada masa sahabat, pada masa khulafaur rasyidin. Ada 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang kakak beradik, yang 1 orang teman akrab mereka. Ketika mereka ini sedang duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang dari mereka ada yang berkata, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa cita-citanya. Kita ini besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Lalu kakak tertua di antara 3 orang itu, Abdullah bin Zubair, berkata, saya bercita-cita menjadi khalifah. Khalifah itu kepala negara, kalau di Indonesia presiden. Saya bercita-cita menjadi kepala negara, jadi khalifah yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, Taif, dan Irak. Nanti orang ini saya kuasai. Ini kata Abdullah bin Zubair. Lalu kawannya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berkata, kalau saya bercita-cita menjadi khalifah, kepala negara, menguasai seluruh negeri-negeri Islam. Seluruh negeri-negeri Islam tunduk patuh baiat pada saya. Ini kata Abdul Malik. Lalu adiknya Abdullah ini waktu itu bersama 2 adiknya. Adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair. Kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar. Para pelajar, penuntut ilmu nanti belajar pada saya. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Kata Mus'ab, saya cita-cita ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur. Saya gak perlu terlalu tinggi karena 2 cita-citanya. Pertama, menjadi gubernur. Yang kedua, saya ingin berpoligami. Apa poligami? Punya istri 2, minimal 2. Ditanya oleh kawannya, siapa yang ingin kamu lamar? Yang pertama, saya ingin menikah dengan Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya ingin dapat. Terus satunya lagi siapa? Satunya lagi, saya ingin melamar Siti Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah. Aisyah ini terkenal cerdas dan cantik. Perempuan itu kalau cuma cantik saja ada peminatnya. Kalau cerdas saja ada yang suka. Tapi kalau cerdas dan cantik sepakat semua laki-laki suka. Karena selain cerdas masih cantik. Nah, waktu berjalan, ini kan cita-cita, waktu berjalan. Kalau sinetron itu biasanya 20 tahun kemudian. Ini bukan 20 tahun, ini kira-kira 40 tahun. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini berwasiat, nanti yang menjadi khalifah pengganti saya
adalah anak saya putra mahkota yang bernama Muawiyah bin Yazid. Sesuai wasiatnya. Begitu Yazid bin Muawiyah meninggal, maka anaknya Muawiyah bin Yazid langsung dibaiat, dilantik menjadi khalifah. Cuma Muawiyah bin Yazid ini tidak senang menjadi pemimpin. Begitu dilantik, Muawiyah bin Yazid langsung mengundurkan diri. Kata beliau, saya tidak sanggup menjadi khalifah. Saya ingin menjadi rakyat biasa. Karenanya jabatan saya letakkan. Saya mengundurkan diri dan berhenti. Kira-kira 2 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Setelah Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, umat Islam tidak punya kepala negara, tidak punya khalifah. Maka bagaimana Abdullah bin Zubair melalui tim suksesnya tampil menjadi khalifah. Jadi khalifah. Akhirnya penduduk Makkah, penduduk Madinah, penduduk Taif dan Irak menyatakan baiat, tunduk patuh pada beliau sesuai dengan cita-citanya. Lalu penduduk Syam ini meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Dipimpin oleh Bani Umayyah yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Zubair akan melakukan baiat, tunduk. Tapi bagaimana Abdullah bin Zubair gak mau? La mu'tihim illa sayyid. Penduduk Syam perang dengan saya, gak ada baiat. Nanti kalau sudah kalah baru baiat. Mengapa Abdullah ngajak perang? Abdullah ini masih sakit hati. Ingat masa lalu 30 tahun sebelumnya dalam peperangan Jamal, ayah beliau Sayyidina Zubair bin Awwam dibunuh oleh Marwan bin Al-Hakam. Marwan itu yang membunuh ayah saya, makanya perang. Akhirnya perang sampai Marwan meninggal. Setelah Marwan meninggal, peperangan dari Bani Umayyah dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, kawannya ketika masih remaja. Akhirnya perang selama 8 tahun. Setelah perang hampir berakhir, ya, setelah bertahun-tahun perang, suatu ketika pada suatu malam Abdullah bin Zubair ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bergulat dengan Abdul Malik bin Marwan, bergulat. Dalam bertengkar, Abdullah ini menang. Abdul Malik bin Marwan dia jatuhkan ke tanah, lalu dia pancung, dia paku ke tanah kedua tangan dan kedua kakinya sampai gak bisa bergerak. Setelah memancung musuhnya, dia bangun terkejut dia. Saya kok mimpi bertengkar? Padahal memang musuhnya masa-masa perang pada waktu itu. Akhirnya bingung, ini apa tafsiran mimpi ini? Karena bingung, beliau mengirimkan ajudannya datang ke Basrah di Irak. Mengapa? Di Irak ada seorang ulama ahli tafsir mimpi, namanya Imam Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Kamu datang ke Irak, datangi Buya Ibnu Sirin, sampaikan, tanya, ada orang bermimpi bertengkar, lalu dia mengalahkan musuhnya dia jatuhkan ke tanah sampai dia memaku kedua kaki dan kedua tangan musuhnya. Tanyakan apa tafsiran mimpi itu, tapi jangan bilang-bilang kalau yang bermimpi itu saya, kata Abdullah bin Zubair. Berangkat ajudan sampai di Basrah, mendatangi Buya Ibnu Sirin. Ada apa? Mau bertanya Buya tentang mimpi. Mimpi apa? Ada orang bermimpi bertengkar, lalu musuhnya itu dia jatuhkan ke tanah, kedua tangan dan kedua kakinya dia pancung. Bagaimana tafsirannya Buya? Lalu kata Buya Imam Ibnu Sirin, siapa yang bermimpi itu? Maaf Buya, itu yang bermimpi majikan saya. Siapa majikan kamu? Amanat dari beliau, kata beliau, nama beliau agar dirahasiakan. Lalu kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsir mimpinya saya rahasiakan. Karena nama yang bermimpi dirahasiakan, saya rahasiakan juga. Tapi saya tahu siapa yang bermimpi.
Siapa Buya? Ini yang bermimpi kalau bukan Abdullah bin Zubair pasti Abdul Malik bin Marwan. Mengapa? Karena dua orang ini sekarang yang lagi bertengkar. Akhirnya ajudan ini pulang. Sampai di Mekah ditanya, gimana? Kata Imam Muslim, ya karena nama Tuhan dirahasiakan, kata beliau tafsirnya juga dirahasiakan. Ya kalau begitu berangkat lagi ke Irak, sampaikan yang bermimpi saya. Berangkatlah lagi membantu. Dulu masih naik kuda dari Mekah ke Irak. Sampai di Irak, gimana? Iya Buya, mimpi yang kemarin. Bukan kemarin kan, dulu kan perjalanan kan lama naik kuda, mungkin berminggu-minggu. Gimana? Yang bermimpi majikan saya Buya. Siapa majikan kamu? Majikan saya Abdullah bin Zubair. Lah, betul kan yang bermimpi? Gimana tafsirannya Buya? Kalau mimpinya benar seperti itu, majikan kamu akan kalah perang. Kamu akan kalah. Lah terus yang kedua tangan, kedua kakinya dipancung itu apa Buya? Abdul Malik bin Marwan akan menjadi pemenang dan menjadi khalifah. Lalu keempat anaknya juga menjadi khalifah. Karena tangan dan kaki itu anak. Akhirnya pulang ke Mekah. Sampai di Mekah disampaikan tafsir mimpinya. Begitu disampaikan, sejak saat itu tentaranya Abdullah bin Zubair semakin lemah dan akhirnya kalah. Setelah Abdullah bin Zubair meninggal dunia, apa yang terjadi? Abdul Malik bin Marwan tampil menjadi khalifah. Seluruh negeri-negeri Islam menyatakan baiat patuh pada beliau sesuai dengan cita-cita. Ini cita-cita. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini perlu punya cita-cita. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah. Urwah ini sejak masih remaja seperti kalian ini rajin belajar dan jarang pulang dari rumah bibinya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Zubair bin Awwam ini istrinya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakaknya Siti Aisyah. Jadi Urwah ini memang sering keluar masuk ke rumah bibinya, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena rajin belajar, usianya belum 20 tahun, Urwah ini sudah menjadi ulama terkemuka di kota Madinah, ulama muda. Orang itu kalau rajin masih muda sudah alim. Karena rajin belajar. Ini Urwah. Lalu kakaknya Urwah, adiknya Abdullah yang bernama Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya ada dua. Yang pertama, beliau ingin menjadi gubernur. Begitu kakaknya Abdullah menjadi khalifah, adiknya Mus'ab dipanggil. Mus'ab, apakah kamu berangkat ke Irak? Ada apa? Kamu jadi gubernur di sana. Ini SK-nya. Berangkat ke Irak jadi gubernur karena presidennya abangnya. Lalu cita-cita yang kedua, apa cita-cita satunya? Poligami. Ingin punya istri dua. Setelah waktunya menikah, Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, diterima. Mengapa diterima? Karena Mus'ab ini juga keluarga bangsawan. Sayyidina Zubair bin Awwam, ya, ibunya Sayyidina Zubair ini bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini kakak perempuannya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah SAW. Jadi masih ada hubungan kerabat dekat. Begitu ngelamar Syarifah Sukainah diterima. Lalu ngelamar Siti Aisyah. Aisyah ini terkenal cerdas dan cantik, diterima juga. Jadi istri kedua. Mengapa diterima? Mus'ab bin Zubair ini termasuk orang yang paling tampan. Orangnya ganteng sekali, tampan memang. Karena keluarga dekat dengan Rasulullah. Orang-orang Mekah yang kekeluargaannya dekat dengan Rasulullah ganteng-ganteng. Mus'ab ini paling ganteng di antara saudaranya. Begitu ngelamar Siti Aisyah langsung diterima, walaupun jadi nomor 2. Mengapa? Orang ganteng kalau ngelamar gak boleh ditolak, walaupun jadi nomor 2. Yang belakang setuju?
Yang depan setuju? Tapi yang pinter dulu. Kalau sudah pinter nanti alim, cita-citanya berhasil, insya Allah minimal istrinya 2. Seperti Kiai Ma'ruf ini, entah berapa istrinya, karena jarang pulang ke rumahnya. Tapi biasanya gak bilang-bilang. Orang kiai kalau berpoligami gak bilang-bilang. Mengapa? Ilmu itu cukup diamalkan. Jangan banyak bicara, yang penting dilakukan. Nah, ini pentingnya cita-cita. Jadi penting punya cita-cita itu. Cita-cita yang tinggi. Dan orang yang belajar di pondok itu pantas menjadi apa saja. Orang ahli agama jadi tentara bisa, jadi bupati bisa, jadi presiden, wakil presiden bisa, jadi ulama apalagi, jadi penceramah apalagi. Karena memang bidangnya. Kita ini punya wakil presiden orang pondok, dulu presiden orang pondok juga. Karenanya adik-adik yang ada di pondok gak perlu berkecil hati. Ini cerita lagi. Dulu Kesultanan Utsmani di Turki yang kekuasaannya luas itu dipimpin oleh Sultan Murad. Sultan Murad ini punya putra mahkota anaknya sendiri namanya Muhammad. Muhammad ini dimundokkan kepada seorang mursyid thariqah, Syekh Ahmad Syamsuddin As-Siddiq. Putra mahkota ini anaknya seorang raja dulu, mestinya ahli main pedang, ahli memanah, karena akan menjadi panglima perang. Dan dulu di pondok-pondok biasanya diajarkan memanah, diajarkan main pedang, persiapan perang. Ternyata Sultan Muhammad ketika belajar di pondok senang belajar, senang menghafal, gak senang latihan perang. Ayahnya susah, gimana anak saya ini kok gak senang latihan perang, padahal calon panglima perang. Akhirnya ayahnya Sultan Murad menemui gurunya Syekh Ahmad Syamsuddin. Ada apa? Saya susah guru, kepikiran dengan anak saya Muhammad. Mengapa? Anak saya ini kan calon pengganti saya, calon panglima perang. Anak saya kok malah rajin belajar, rajin menghafal, rajin baca kitab, kok tidak rajin latihan perang. Gimana nanti nasibnya? Kata gurunya, jangan khawatir, orang yang rajin belajar pantas menjadi apa saja. Enggak perlu khawatir, kalau anak kamu rajin belajar bisa jadi apa saja. Tenang, gurunya tenang. Kemudian setelah Muhammad ini berusia 14 tahun, ayahnya Sultan Murad mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Apa? Beliau mengundurkan diri sebagai sultan, padahal kerajaannya kerajaan Islam paling besar. Saya mengundurkan diri menjadi sultan, kerajaan saya serahkan kepada anak saya Muhammad, usianya baru 14 tahun. Beliau akan pergi ke hutan, melakukan uzlah, menjalani suluk, beribadah kepada Allah. Ingin beribadah, akhirnya ke hutan, beribadah kepada Allah. Ternyata raja yang baru, Sultan Muhammad ini, karakternya masih anak-anak. Memang masih anak-anak, umur 14 tahun. Karena masih umur 14 tahun, akhirnya apa? Beliau jarang ngantor di istana, jarang masuk kantor. Setiap hari pengawalnya dibawa jalan-jalan ke hutan untuk berburu. Cepat. Nanti pagi-pagi pengawalnya dipanggil, kemana tuan? Ayo ke sana, cari kijang. Nanti ke sana cari burung. Cepat. Lama-lama setelah sekian tahun lamanya, karena masih anak-anak, negara-negara Eropa, negara-negara Kristen dengar kalau kerajaan Islam, sultannya tidak memperhatikan kerajaannya, sehari-hari main-main ke hutan. Akhirnya bagaimana? Negara-negara Kristen bersatu, negara-negara Kristen mengadakan koalisi.
Karena ada provokasi dari Paus di Vatikan agar orang Kristen bersatu untuk menyerang kerajaan Islam. Akhirnya semua kerajaan Kristen di Eropa bersatu mengumpulkan tentara, jumlahnya kira-kira 70.000, persiapan menyerbu negara Islam. Dan ini langkah orang-orang Kristen ini diketahui oleh intelijen Islam, karena negara Islam ini punya intelijen tahu. Akhirnya intel lapor kepada Sultan Muhammad, wah ada apa? Ini negara-negara Kristen bersatu mengumpulkan sekian ribu tentara akan menyerbu negeri kita. Gimana kita menghadapi mereka? Rajanya agak pengalaman perang. Gimana ini? Saya agak pengalaman. Saya ini berperang cuma di hutan dengan hemat. Akhirnya bagaimana? Beliau ingat pada ayah. Loh, ayah kan masih hidup di hutan, ibadah di hutan. Kirim surat pada ayah. Sekretaris negara dipanggil, kirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Muhammad kepada Ayahanda Sultan Murad. Ayah, kondisi negara sekarang sedang genting. Orang-orang kafir bersatu mengumpulkan kira-kira 70.000 tentara akan menyerang kerajaan kita. Maka kalau ayah merasa sebagai sultan bagi kerajaan ini, pulang ke istana, pimpin negara untuk menghadapi mereka berperang. Tapi kalau ayah merasa bahwa saya sebagai sultannya, maka saya sebagai sultan perintahkan ayah untuk datang ke sini, pimpin negara untuk berperang. Wassalam, tertanda Sultan Muhammad. Karena waktu ada di pondok, Sultan Muhammad ini rajin belajar, jadi memang pandai retorika. Alim memang, beliau alim memang. Karena di pondok rajin, orangnya alim. Jadi kalau apa namanya, walaupun kirim surat itu ya pandai. Akhirnya ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang, sampai di istana, sultannya gak ada. Tanya sama pembantu istana, mana sultan? Gak ada tuan. Kemana? Ya gak tahu. Tiap hari memang keluar dan kita gak tahu. Kita ini cuma suruh jaga istana. Ternyata main-main. Sore pulang. Begitu pulang lihat ayahnya ada di kursi istana, beliau berjalan menunduk, berjalan dengan lutut. Minta maaf ayah, saya ini menghabiskan masa-masa muda. Saya ini masih kecil, oleh ayah dijadikan sultan. Waktu bermain saya kurang, makanya nih saya habiskan bermain. Akhirnya berangkat perang. Setelah berperang ya, membawa tentara 40.000 melawan 70.000. Ternyata bagaimana umat Islam diberi kemenangan luar biasa oleh Allah. Tentara Kristen dihancurkan oleh Allah. Selesai perang, Sultan Murad ini bersama anaknya mengontrol pasukan-pasukan yang meninggal. Ternyata ada tentara Kristen masih hidup pura-pura mati. Dia pegang belati. Begitu Sultan Murad lewat di depannya, dia bangun dan menusuk Sultan Murad dan meninggal setelah itu. Anaknya melihat ayahnya dibunuh oleh orang kafir, bangkit semangatnya sebagai raja. Berarti harus memerangi Kristen. Dan di Eropa Timur ada negara Kristen yang sangat kokoh, namanya Kerajaan Konstantinopel, yang disebut dengan Romawi Timur. Bentengnya tinggi dan tebal, gak bisa ditembus. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel nanti ditaklukkan oleh umat. Fala ni'mal jaishu jaishuha, sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu. Wala ni'mal amiru dzalikal jaish, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima penaklukan. Karena Rasulullah berjanji Konstantinopel akan ditaklukkan, walaupun bentengnya terkenal kokoh, gak bisa diserbu kerajaan lain. Sejak masa-masa sahabat, Konstantinopel ini sudah diserang karena ingin masuk dalam sebaik-baik tentara, tapi gak bisa.
Pada masa Khalifah Muawiyah gak bisa. Sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di luarnya benteng. Pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan gak mampu. Kemudian Sultan Muhammad ini sejak masih kecil oleh ayahnya sering diajak jalan-jalan melihat-lihat benteng Konstantinopel. Ayahnya bilang, "Nah, itu bentengnya negara kafir. Itu musuh kamu. Gimana ya? Kamu harus bisa mengalahkan itu. Siap ya? Saya insya Allah bisa." Jadi memang oleh ayahnya sejak kecil ditanamkan itu musuh kamu. Kamu harus bisa mengalahkan. Siap. Setelah ayahnya meninggal, ya, akhirnya bagaimana? Ketika usia beliau sudah dewasa lebih 20 tahun, beliau ini bikin program rencana gimana cara menaklukkan itu. Akhirnya beliau mencari ahli militer, mencari orang yang ahli senjata. Cari ahli senjata. Setelah siap, lalu diperangi Konstantinopel. Penyerangan ke Konstantinopel ini memerlukan waktu kira-kira 6 bulan. Perangnya 6 bulan, setengah tahun. Setelah 6 bulan, Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan. Memang waktu itu gurunya ikut. Syekh Anwar Syamsuddin bilang, "Kita berangkat sekarang. Ini kapan guru? Kita menang. Kita menang 6 bulan lagi. Tanggal sekian, hari ini, jam sekian, nanti kita menang." Pada hari yang disebutkan oleh gurunya, karena belum bisa ditembus, Sultan Muhammad datang. "Gimana guru?" "Jangan khawatir." Gurunya masuk dalam tenda sholat bersujud kepada Allah. Pada waktu itu, ketika di tengah-tengah itu, akhirnya Konstantinopel ditaklukkan karena ada gurunya. Nah, kalau Sultan Muhammad ini yang menaklukkan Konstantinopel, akhirnya apa? Para ulama sepakat memberi gelar beliau Muhammad Al-Fatih sesuai dengan hadis itu. Dan ini pasukan yang menaklukkan ini semuanya adalah Ahlus Sunnah wal. Ini termasuk dalil kebenaran ajaran Ahlus Sunnah. Karena kata Rasulullah, tentaranya sebaik-baik tentara, rajanya, panglimanya sebaik-baik panglima. Mereka akidahnya sama dengan kita. Berarti kita yang akidahnya sama dengan mereka adalah sebaik-baik golongan. Karena Konstantinopel ini sudah takluk, Konstantinopel ini simbol negara Kristen. Akhirnya bagaimana? Seluruh negara menyatakan damai kepada Sultan Muhammad. Kaisar Rusia, Raja Rusia mengirimkan utusan dan mempersembahkan putrinya. Putrinya dihadiahkan kepada Sultan Muhammad bahwa mereka damai, gak akan perang, bayar seperti tiap tahun. Sebagai pemertimah ngasih anaknya. Kemudian kerajaan Armenia kirim putrinya juga. Kemudian Raja Georgia ngirim putri jadi hadiah. Karena sudah sukses waktu di pondok rajin belanja. Makanya ini kalau ingin banyak istrinya yang rajin belanja. Ingin satu apa lebih dari satu istrinya? Hah? Nggak berani. Kalau nggak berani berarti bukan Ahlus Sunnah, berarti Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah itu harus berani. Tapi ini hanya bercanda ya, karena ini nasib-nasib aneh. Orang itu kalau nggak bakat kawin lagi susah. Nah, dulu ini ada 2 orang berkawan. Nakal, tiba-tiba kawannya rajin ke masjid. Ditanya sama kawannya, "Kamu kok sekarang rajin? Dulu kan nakal seperti saya." "Saya ini rajin karena saya kawin lagi. Dan istri saya yang baru alumni pondok. Jadi sebelum subuh saya sudah suruh bangun ke masjid. Kamu kalau ingin rajin ibadah, kawin lagi." Akhirnya kawannya ini kawin lagi karena ingin rajin beribadah. Besoknya kawannya ke masjid, ternyata kawannya sudah lebih awal di masjid. Terkejut dia, "Loh, ini kok lebih rajin dari saya?" Ditanya, "Kamu kok lebih rajin dari saya?" "Iya." "Kamu jam berapa ke masjid?" "Saya bukan jam berapa, saya bermalam di masjid." "Kok bermalam di masjid?" "Gak berani pulang." Setelah kawin lagi malah gak berani pulang. Ini namanya tidak bakat.
Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak terasa saya berceramah sudah lebih 20 menit. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.